Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun rahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu Islam, dalam rangka mempelajari kalamullah dan hadis-hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berharap kepada Allah melimpahkan seluruh keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan kepada kita, memberikan kepada kita seluruh keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kaum muslimin rahimahullah, pembahasan kita malam ini menyambung pembahasan kita pertemuan yang lalu. Di pertemuan lalu kita membahas sejarah Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir. Dan hari ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW sebelum beliau diutus sebagai nabi. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita sedikit mengulang kembali apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan di bulan lalu. Secara singkat, telah dijelaskan bahwasanya Nabi SAW bernama siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ayah beliau siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nasab Nabi itu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Minimal 3 ini lah dihafal, karena ini berkaitan langsung dengan Nabi nanti. Banyak kejadian-kejadian bersama ayah bersama kakek beliau. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul. Kalau kita mau hafal semuanya, alhamdulillah sampai Adnan kan. Udah itu hafal sampai sekarang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, ya kan, bin Hashim, ya, bin Kilab, dan seterusnya sampai Adnan. Sampai Adnan. Adnan ke atas itu banyak perselisihan. Tapi setidaknya kita harus betul hafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul. Ibu beliau siapa? Aminah binti Wahab. Aminah binti. Beliau lahir di tahun Gajah. Kata para ulama, 6 bulan setelah kejadian Abraham menyerang Ka'bah dengan gajahnya tadi, 6 bulan setelah itu Nabi lahir. Hari apa? Hari Senin. Itu Nabi mengatakan beliau berpuasa hari Senin karena beliau hari Senin. Dan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ada khilaf ulama di sini. Artinya ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Rabiul Tsani, ada yang mengatakan lahir di bulan Muharram. Ada perbedaan. Karena memang kejadian-kejadian sebelum kenabian itu ulama sejarah tidak begitu perhatian. Tetapi ulama sepakat kapan dia wafat. Nabi wafatnya hari Senin Rabiul Awal, kemudian tahun 11 Hijriah. Ulama sepakat semuanya tidak ada perselisihan. Adapun kelahiran beliau ada perselisihan, walaupun pendapat yang umum yaitu yang kita tahu berapa? 12 Rabiul Awal. Itu pendapat mayoritas para ulama sejarah. Kemudian Nabi SAW
kondisi yatim ayah. Ayahnya wafat ketika beliau masih dalam kondisi janin, dalam kandungan ibunya. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Intinya masih janin. Dan ayah beliau wafat di mana? Di Madinah. Kemudian Nabi SAW lahir dan Nabi di Mekah ya, tapi wafat ayahnya di mana? Di Madinah. Ketika Nabi SAW lahir, maka yang pertama sekali menyusui Nabi SAW siapa? Pertama sekali menyusui Nabi Suwaibah, bukan Halimah. Pertama sekali ya, Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Dikatakan mantan budaknya Abu Lahab. Intinya budaknya Abu Lahab. Hanya beberapa hari saja. Kemudian Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, yang mereka itu perempuan dari Taif. Taif itu kalau ke Mekah sekitar 60 km. Taif itu ke Mekah 60 km. Jadi perempuan Taif datang ke Mekah untuk mencari anak-anak bayi yang ingin disusui, kemudian mereka kasih upah. Semua wanita ketika itu tidak mau mengambil Nabi SAW karena ada yatim, miskin lagi. Akhirnya karena Halimah pun tidak memiliki bayi yang mau dibawa untuk pulang, terpaksalah mengambil Nabi SAW. Dia mengatakan, aku tidak akan balik ke tempat kita, ke kampung kita, kecuali membawa seorang bayi yang khusus ini. Maka saya bawalah bayi ini, yaitu Muhammad. Bagaimana pendapat wahai suami itu? Kata Halimah. Kata suaminya, insya Allah, semoga ada kebaikan. Dibawalah, dan banyak keberkahan yang dirasakan oleh Halim itu saat ini. Dari mulai kendaraannya, keledainya, ontanya, ya kan, anaknya sendiri, asinnya, tanam-tanamannya yang subur ketika sampai di tempatnya, ternak-ternaknya, semua keberkahan disusui oleh Halimah Nabi selama 2 tahun. Kemudian diminta oleh ibunya, yaitu siapa? Aminah. Dan diminta, kata Halimah, wahai Aminah, saya minta Nabi bersama aku dulu, Muhammad ini, jangan diambil dulu. Kenapa? Karena banyak keberkahan. Banyak apa? Keberkahan, kebaikan. Bayangkan Pak, Nabi yang masih kecil saja, belum jadi Nabi, banyak keberkahan. Apalagi setelah menjadi Nabi. Kita sekarang nggak bisa begitu kan? Minimal kita apa yang dilakukan? Menjalankan sunnah Nabi, bersalawat kepada Nabi, ya kan? Kita bersalawat kepada Nabi malas mungkin ya. Baik Pak, malas. Gimana mereka syafaat Nabi SAW? Baik. Di Nabi SAW diminta pertama oleh ibunya untuk dikembalikan. Kata Halimah, tunggu bersama aku karena banyak kebaikan setelah aku merawat Muhammad ini. Maka bertahanlah sampai 2 tahun, sehingga Nabi bersama Halimah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Di tahun keempat beliau, atau di umur beliau 4 tahun, ketika beliau bermain dengan teman-temannya Nabi SAW, maka ada kejadian yang bernama Syaqqus Sadr, pembelahan dada. Malaikat Jibril dan dengan malaikat yang lain datang mengambil Nabi SAW, membelah dada beliau, mengambil bagian syaitan di hati beliau, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dibersihkan, ya, kemudian dijahit kembali ke masa kita. Makanya ada riwayat Anas bin Malik melihat aku, kan Anas bin Malik kan pembantu Nabi ya, sekecil ya, umur 10 tahun baru sama Nabi di rumah Nabi. Jadi kata Anas, aku melihat ada bekas jahitan di apa? Di dada Nabi SAW. Jadi kalau kita itu pembedahan pertama di dunia kan, dilakukan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Akhirnya tidak ada bahagian syaitan di tubuh Nabi SAW, di hati Nabi. Diambil, dibersihkan, kemudian anak Halimah, jadi anak kandung Halimah ini pulang ke rumah mengatakan, wahai ibuku, terjadi sesuatu kepada Muhammad
Berarti Nabi itu mulai bersama ibunya di umur berapa? 4 tahun. Pertanyaannya, apakah ibu Nabi pernah menyusui Nabi? Nah, Jawabannya yang kuat adalah tidak pernah. Karena itu kesalahan. Kebiasaan orang Arab, anaknya itu disusui oleh orang lain. Itu kebiasaan mereka dulu. Dan terutama wanita itu dari kampung. Dari kampung. Kenapa? Karena mereka dari kampung menganggap perempuan kampung itu lebih bagus asinya, lebih subur, lebih sehat gitu daripada orang kota. Itu zaman dahulu. Itu kebiasaan. Jadi bukan sesuatu. Dan kadang-kadang bisa banyak lain. Abbas, Hamzah itu semua mereka disusui oleh siapa? Perempuan yang lain. Maka ada istilah apa? Ada sesuatu seperti itu. Jadi hukum fikihnya itu anak itu dikatakan sesuai sebelum dia berumur 2 tahun. Disusui 5 kali oleh seorang perempuan dengan kenyang, maka dia anaknya. Mahalnya sudah. Itu anak sesuai. Baik. Maka anak sesuai sama dengan mahalnya. Tidak boleh dinikahi misalkan. Tidak apa namanya. Artinya sudah sesuai orang mahram anak sesuai. Itu sesuai. Jika Nabi SAW umur 4 tahun kembali kepada ibunya Aminah, dan qadar Allah ketika ibu Nabi Aminah Tuhan mengatakan wahai anakku, ayo kita ziarahi kubur ayahmu di mana? Di Madinah. Sekaligus silaturahmi kepada saudara-saudara yang di sana ada. Datang ke sana, sampai ke sana, kemudian Nabi juga apa namanya? Ikut bersama ibunya sampai ke Madinah. Kemudian ketika pulang, ibu beliau sakit di tengah perjalanan di tempat yang namanya Arwah antara Mekah dan Madinah. Akhirnya ibu Nabi itu wafat dan Nabi ketika itu berumur 6 tahun. Lalu Nabi itu anak yatim. Anak yatim. Ya. Bagaimana Allah mengatur kehidupan Nabi supaya Nabi itu kuat. Tantangannya besar ke depan. Anak yatim. Setelah beliau anak yatim, umur 6 tahun anak yatim, saat kembali ke Mekah, lalu ia merawat beliau, yaitu siapa? Kakeknya, yaitu apa? Abin. Selama berapa tahun? 2 tahun. Artinya umur 8 tahun kakeknya beliau Abdul Muttalib, kakeknya beliau. Dan kalau kisah luar biasa, bagaimana kakek Nabi ini mengutamakan Nabi dari segala-galanya. Abdul Muttalib orang terpandang di Mekah, pemilik kunci Ka'bah. Beliau punya tempat khusus di Ka'bah. Tidak ada yang berani di situ. Sampai anak beliau tidak berani di situ. Abdul Muttalib anak beliau kan, aman Nabi tidak berani di situ. Ya. Anak beliau dan ibu yang lain. Abdul Muttalib itu dengan ayah Nabi sama-sama. Atau dengan kakak kandung. Ada wanita seperti Hamzah, ya kan, Abbas itu juga aman Nabi tapi dari lain apa namanya lain ibunya. Nggak ada berani. Tapi Nabi SAW duduk di situ. Orang sedang pulang bahaya gitu kan. Tapi itu tempat yang mulia itu kan tidak bisa. Lalu kata Abdul Muttalib, janganlah biarkan anak tersebut duduk situ. Karena di depan dia orang besar. Jadi cuma Nabi yang diizinkan Abdul Muttalib, apa Abdul Muttalib duduk di situ. Setelah wafat Abdul Muttalib ketika sakit mengatakan kepada Abu Thalib, anak beliau, Abu Thalib, ya kan, mengatakan apa namanya, yang merawat Muhammad adalah aku. Kenapa Abu Thalib? Karena ayah Nabi, ya, Abdullah, ya kan, ayah Nabi Abdullah tadi adik kandung dengan Abu Thalib, adik kandung. Maka mungkin lebih apa? Lebih ya berbeda lah mungkin ya. Sehingga Abu Thalib yang merawat Nabi SAW. Sama juga Abu Thalib mengutamakan Nabi SAW daripada semua anaknya. Mengutamakan dia bahkan lebih mencintai Nabi daripada anaknya. Ini ajaib kan? Kalau kita mungkin merawat keponakan kita, tetap kita cintakan anak kita, kan dengan keponakan kita. Tapi ini beda. Abu Thalib lebih mencintai
Muhammad SAW dan Muhammad lebih kecil daripada anak-anak yang lain. Nah, disitulah. Tetapi kalau Allah, Abu Thalib ini orang yang miskin, terpandang tapi orang miskin. Akhirnya Nabi pun harus membantu ekonomi dia, Abu Thalib. Bagaimana cara membantunya? Dengan cara Ra'yul Ghanam, yaitu mengembalakan kambing. Itu di umur 12 tahun beliau sudah mengembala kambing. Mengembalakan di umur 12 tahun beliau diajak oleh Abu Thalib berdagang ke mana? Ke Syam, ke Palestina. Palestina dan ke Syam. Bawa ke sana. Perjalanan ketika sampai di daerah hampir mendekati Syam, maka ada seorang pendeta yang bernama siapa? Buhairah atau Bahirah. Dua bahasa. Bisa dibaca Bahirah atau Buhairah. Buhairah atau Bahirah ini tidak pernah keluar menemui kafilah-kafilah orang berdagang, tidak pernah keluar. Biarkan saja, tidak pernah beliau apa? Menyapa, tidak pernah, atau membantu. Tapi ketika kafilah ini membawa Rasulullah, langsung beliau keluar. Karena beliau pendeta, orang yang masih memegang apa namanya, yang berkata pemahaman Nasrani yang sahih masih kan. Maka beliau keluar melihat ada seorang anak, beliau tahu ada tanda-tanda dari situ. Siapa ini? Ya Muhammad dari mana? Dari Mekah. Kembalikan dia. Disuruh oleh Buhairah ini kepada pamannya, kembalikan dia ke Mekah. Jangan sampai kemana, ke Syam. Kalau orang-orang Syam tahu, ini bahaya. Ini bahaya. Akhirnya Abu Thalib pun mengembalikan Nabi SAW ke mana? Ke Mekah. Itu di umur berapa? 12 tahun. Di umur beliau, kalau tidak salah 18 tahun, masih belasan tahun, beliau tepatnya 14 tahun, beliau ikut serta di dalam perjanjian Al-Fudul, Haliful Fudul. Namanya perjanjian Fudul. Apa itu isinya? Perjanjian untuk menolong orang terzalimi. Jadi orang Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain, mereka sepakat bahwa kita harus menolong orang terzalimi. Siapapun orangnya. Karena kenapa? Ketika itu banyak orang terzalimi. Misalnya dalam perdagangan kan, diambil barangnya nggak dibayar, itu banyak. Dibunuh anaknya karena orang besar nggak dianggap terzalimi. Sehingga Nabi ikut serta ketika itu bahwa kita semua kabilah di Mekah ini wajib untuk menolong orang terzalimi. Sampai Nabi mengatakan ketika bersuara di Nabi mengatakan, demi Allah, kalau seandainya sekarang ada yang begitu aku ikuti. Artinya ini perjanjian yang apa? Yang sangat baik. Perjanjian kesepakatan bahwa kita wajib menolong orang yang terzalimi. Sampai dia mengatakan kalau seandainya sekarang ada kesepakatan atau perjanjian seperti itu aku ikuti. Karena perjanjian yang sama. Sampai berumur beliau, langsung saja kita lompat, umur beliau 25 tahun. Dan beliau sudah pernah berdagang kan? Umur beliau 25 tahun atau 24 tahun, ada seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini janda sekali lagi, ya kan? Ada 2 kali gitu kan? Ya, dan kalau tidak salah dan punya anak juga dari suami sebelumnya. Janda Khadijah binti Khuwailid, beliau orang Mekah, terpandang perempuan kaya, melihat siapa kira-kira yang mau berdagang dengan beliau bisnis. Maka beliau melihat seorang pemuda namanya Muhammad. Akhirnya beliau berikan barang-barang beliau. Ayo diambil dagang begitu Syam. Maka beliau pun bawa dagangan siapa namanya? Dagangan Khadijah. Dan Khadijah menyuruh salah seorang budak beliau yang bernama siapa? Maisarah, budak beliau, untuk menemani Nabi dalam berdagang. Kalau tidak salah ya, Maisarah. Sampai ke sana berdagang, Nabi banyak labanya, banyak untungnya, keberkahan, kebaikan, kejujuran, keamanan, dan segala macam kebaikan akhlak Nabi. Pulang ke Mekah lagi, ini hasilnya labanya luar biasa. Akhirnya
Akhirnya Khadijah pun apa? Jatuh cinta. Bahwa Khadijah banyak dilamar oleh tokoh-tokoh situ, tapi beliau tak mau. Dan Khadijah tidak langsung menawarkan diri, tetapi beliau melalui perantara yang bernama Nafisah, temannya beliau, temannya Khadijah. Kata Khadijah kepada Nafisah, wahai Nafisah, maukah engkau bantuku untuk menawarkan diri kepada pemuda tersebut? Kata Nafisah, oke, datang ke situ, mengatakan, wahai Muhammad, aku ingin menawarkan seorang wanita kepadamu yang bernama Khadijah. Apakah engkau mau? Apa jawaban Nabi? Jawaban bukan aku mau, enggak. Jawaban Nabi, kalau dia mau, aku mau. Kalau memang dia bersedia, aku sedia. Karena artinya apa? Artinya bukan Nabi jual mahal atau Nabi kemudian mengatakan aku mau. Nabi mengatakan kalau dia mau, aku bersedia. Kalau dia bersedia, aku mau. Kalau betul mau, aku mau. Kemudian di pernikahan, ya, di pernikahan antara Khadijah dan Muhammad SAW, dan Nabi SAW ketika itu berumur 20 tahun, dan Khadijah berapa umurnya? 40. Tapi ada yang mengatakan di bawah itu. Ada yang mengatakan umurnya di bawah itu, karena Khadijah memiliki anak 6 orang, dan beliau wafat itu umur 60 tahun lebih sedikit, 62 dan 63. Artinya secara logika tidak mungkin punya anak 6 orang dengan umur yang segitu kan? Nah, ada yang mengatakan beliau Khadijah itu menikah dengan Nabi umurnya di bawah itu. Tapi beliau janda, betul janda. Tetapi dia sampai 40 tahun. Intinya Nabi SAW menikahi Khadijah dan Khadijah dan cinta pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau seorang janda. Kemudian Nabi SAW di umur 25 tahun ya, di umur 35 tahun beliau mengikuti yang benar, mengikuti perang yang ada perang Fijar. Perang Fijar ini perang antara Quraisy dan Hawazin. Ya, dan Nabi SAW itu tugasnya hanya mengambil anak panah, dikasih ke pamannya, kemudian dipanah. Ya. Kemudian di umur tersebut juga Nabi SAW sebagai hakim, sebagai pengadil dalam kasus peletakan Hajar Aswad. Tahu ya? Hajar Aswad kan ketika banjir hancurkan Ka'bah, maka mau direnovasi. Orang-orang takut. Kalau direnovasi takut kejadian apa? Kejadian Abraha. Mau dihancurkan, ini harus diperbaiki, kalau enggak akan hancur. Maka kata orang-orang, ya, siapa yang berani dahulu, maka kita akan semuanya itu. Maka ada salah seorang saya lupa namanya. Oke, dari itu saya mulai renovasi Ka'bah. Ya. Sampai besoknya tidak terjadi apa-apa terhadap orang tersebut, sehingga orang-orang Mekah membantu orang tersebut untuk apa? Membangun. Dan orang-orang Mekah mengatakan, tokoh-tokohnya mengatakan, jangan pernah memasukkan sedikit pun dalam renovasi Ka'bah ini dari harta. Ini biasanya langsung dalam sebuah riwayat, dari harta riba, dari harta perjudian, dari harta pelacuran. Artinya betul-betul uang yang apa? Harta yang halal. Jangan pernah masukkan harta sedikit pun yang haram. Makanya banyak sekali bahwa ya, belajar kalau kita bahasanya jangan kita kemudian memaaf ya, membangun masjid dari harta riba dan ya kan, bangun masjid dari harta curian, ya kan, memaaf dengan pelacuran dan segala macam itu. Makanya itu. Baik. Artinya masa itu mereka meyakini bahwa Ka'bah itu jangan dibangun dari harta yang meragukan. Subhan tidak, jangan. Harus yakin itu halal. Kemudian di umur 35 tahun, 35 tahun, 36, 37. Nah, di umur kata ulama di umur 39. Di umur 39. Tepatnya kata ulama 6 bulan sebelum Nabi. 6 bulan sebelum Nabi. Maka Nabi SAW itu mendapat banyak tanda-tanda kenabian sebelum menjadi Nabi. Dan beliau tidak sadar bahwa seorang Nabi, tidak sadar. Tepatnya 6 bulan sebelum
Apa itu tanda-tandanya? Yang pertama, ar-ru'ya as-shaliqah, mimpi yang nyata. Jadi beliau 6 bulan sebelum diangkat sebagai Nabi sering bermimpi dengan mimpi yang nyata, dengan jelas dan besok terjadi dalam dunia nyata. Apa dalilnya? Ibunda Aisyah berkata begini, awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla hadhihi surah. Kata Ibunda Aisyah, awal permulaan wahyu datang kepada Nabi SAW adalah mimpi yang benar, ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Maksudnya mimpi yang tidak yang nyata. Setiap mimpi tersebut terlihat seperti laksana fajar subuh, jelas terang. Artinya tidak sama-sama. Beliau bermimpi di mimpi beliau itu betul-betul begitu dan kenyataan juga demikian. Ya tak? Kalau ini misalkan kita bermimpi dalam mimpi apa? Ketemu harimau misalnya, ya kan? Gak sama-sama ketemu harimau. Besoknya betul kita ketemu harimau. Orang begitu analoginya. Artinya Nabi bermimpi sesuatu dan besoknya nyata seperti itu terjadi. Ini hal-hal yang mendahului beliau sebagai Nabi. Yang kedua, beliau sering mendapatkan salam dari bebatuan. Kalau mendapatkan dari pohonan, lu nggak sadar kalau beliau sebagai Nabi ya, artikan calon Nabi. Lu nggak sadar, tapi lu mendapati itu bahwa banyak bebatuan sekarang memberi salam kepada beliau. Makanya kata Nabi SAW beliau sendiri yang menyatakan dalam hadis Sahih Muslim, inni la'arifu hajaran min Makkah kana yusallimu alaihi qabla an ub'atha, inni la'arifu al-an. Nabi SAW, sungguh aku betul-betul mengetahui banyak bebatuan di Mekah yang biasa memberi salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai Nabi. Sungguh aku betul-betul mengetahui itu. Masih tidak ada sampai sekarang. Mana batunya, mana tempatnya, belum masih ada. Jadi hal-hal yang terjadi kepada beliau sebelum anak Nabi, Nabi itu apa? Batu memberikan salam kepada Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi sering melihat cahaya-cahaya dan sering mendengar suara-suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Nabi SAW, inni ara daw'an wa asma'u sautan wa inni akhsha an yakuna bi jannah. Sungguh aku sering melihat cahaya dan mendengar suara yang tidak tahu dari mana sumbernya, dan aku khawatir aku tertimpa penyakit kita. Ini kenapa ada cahaya ya? Dengan suara kita lah, dengan sesuatu yang dari mana suara itu? Ini begini, mendapati cahaya-cahaya, kemudian suara-suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan itu pun diketahui Khadijah, karena Khadijah itu sudah menikah kan? Dalam umur dia masih 39 kan? Ya. Maka kata Bunda Aisyah, lam yakunillahu yaf'ala dzalika bika ya Nabi. Kata Bunda Aisyah, kata Bunda Khadijah kepada Rasulullah SAW, wahai suamiku, Allah tidak akan menimpakan hal yang demikian kepadamu, wahai putra. Artinya Khadijah memberikan motivasi, memberikan positif itu ya kepada Rasulullah, wahai suamiku, jangan khawatir, tidak mungkin Allah memperlakukan demikian. Dan terakhir, yaitu Nabi SAW memiliki kegemaran berkhalwat di Gua Hira. Ini 6 bulan sebelum diangkat Madinah, terutama di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, beliau full di situ berkhalwat di Gua apa? Gua Hira. Gua Hira kalau kita ke Mekah ya. Kalau sekalian ke Mekah, menapati Gua Hira. Ada juga orang yang mendaki ya. Sampai ke sana, mungkin mau tinggal juga, beda cepat pasti boleh. Tapi itu tidak benar seperti itu. Ada orang yang ilham kan, naik Gua Hira sana, akhirnya jatuh kan,
jadi musibah ini. Nah, jadi Nabi SAW sebelum diangkat sebagai Nabi, beliau terus ada kecenderungan untuk menyendiri di Gua Hira. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, wa hubbiba ilayil khala. Aku itu selalu diberikan rasa cinta untuk berkhalwat. Apa itu khalwat? Menyendiri. Ya kalau pas kita apa ya? Bersendiri ya, bertakwa. Artinya beliau menyendiri kemana? Ke Gua Hira. Ya tahanna beribadah kepada Allah. Artinya fitrah beliau begitu. Dan beliau kan kalau kita lihat Gua Hira itu kan dari atas itu, kata-kata orang-orang itu bisa langsung ke Ka'bah terlihat. Dan beliau melihat begitu, melihat orang-orang kesyirikan itu kan menyembah berhala-berhala. Beliau risih melihat banyak kesyirikan di situ, kemungkaran yang beliau lihat di tengah-tengah Mekah. Beliau risih, makanya beliau sedang menyendiri. Makanya konsep yang bagus ini, menyendiri di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang luar biasa. Kalau bisa kita menyendiri, beruzlah, maka itu bagus. Mendapatkan apa? Mendapatkan agama kita. Nggak masalah. Ada seorang sahabat, tidak salah, Anas bin Malik, tidak salah, ketika beliau tua ya. Ketika beliau tua, beliau menyendiri, tidak mau ikut atau tidak mau ada satu paut dengan beliau yang berkaitan dengan politik kekuasaan agama. Belum menyendiri. Seperti tempat yang khusus pilihan gitu kan. Mu'adz bin Jabal juga demikian ketika tua. Tidak mau mereka itu ikut serta dalam perpolitikan agama. Muawiyah ya kan, dan Ali segala macam tidak mau. Ya, artinya beliau fokus. Kadang fitnah, mungkin beliau fitnah, ujian bagi beliau. Maka beliau menyendiri. Maka Nabi SAW, ya beliau diberikan rasa cinta oleh Allah untuk menyendiri di Gua Hira, ya, menyendiri menghindari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat Mekah ketika itu, kesyirikan dan kemungkaran yang lainnya. Dan beliau itu beribadah kepada Allah walaupun lagi cara beribadah, tetapi itu fitrahnya beliau beribadah kepada Allah Taala. Maka kemudian di Gua Hira tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama dari surah apa? Al-Alaq. Ketika malaikat Jibril datang, kemudian Rasulullah meluk ya Nabi, dan meluk yang Tuhan. Ya Muhammad iqra, kata malaikat Jibril. Apa kata Muhammad? Maka Nabi qari. Apa bisa baca? Dikuatkan lagi. Ya Muhammad iqra, ma'ana biqari. Aku bisa baca, kata Muhammad. Lalu kata Jibril, ya Muhammad iqra. Maka Nabi mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat dari surah Al-Alaq, adalah surah pada 5 ayat pertama, wahyu pertama. Di mana itu? Di Gua Hira. Beliau turun ke rumah beliau, bertemu Khadijah dan kondisi yang luar biasa, keringat dingin, dan seterusnya. Apa kata Khadijah? Khadijah menghibur. Wahai Rasulullah, wahai suami, Allah tidak mungkin menghinakan kita. Karena Nabi merasa ini kayaknya sudah gila gitu. Sudah. Nabi mengatakan, bahkan sebelumnya itu mengatakan ini adalah kematian. Saking kerasnya beliau dipeluk oleh Nabi, ini adalah kematian. Setelah berturun, beliau mengatakan aku sudah gila ini. Lalu kata ibu Khadijah, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Disebutkanlah kebaikan suaminya. Engkau suka menyambung silaturahim, engkau suka membantu orang fakir, engkau suka membantu orang-orang terzalimi, engkau orang yang adil. Disebutkan kebaikan kepada Nabi sehingga Nabi berapa?
semangat lagi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu betul-betul apa namanya? Artinya bukan sesuatu yang beliau tahu di awal kan. Bukan beliau berusaha melakukan kenabian, tidak. Tetapi memang Allah pilih beliau sebagai nabi. Tapi sebelumnya ada persiapan yang Allah siapkan untuk nabi. Dan terakhir Allah sekalian, di antara persiapan Allah untuk nabi sebelum dia akan menjadi nabi, beliau di masa muda seperti manusia lain ingin juga ibarat kata hiburan. Maka dari sosok ketika beliau membawa apa namanya gembalanya kan dari kambing, unta segala macam, beliau bawa. Maka beliau mengatakan, ada apa, suara apa itu di sana? Lalu kata temannya, ada pernikahan, walimah pernikahan. Pasti ada apa namanya? Ada lagu-lagu lah segala macam gitu kan, terbana segala macam lah duduk ya di sana. Intinya ada pesta. Lalu kata Nabi, aku ingin ikutlah ke sana melihat. Kemudian Nabi menitipkan apa namanya hewan-hewan beliau, gembala beliau dititipkan dengan temannya. Tiba-tiba Nabi SAW ya diberikan rasa ngantuk oleh Allah. Akhirnya beliau apa? Beliau bangun besok pagi. Lalu kata beliau, kenapa aku ditidur kan? Tiba-tiba sudah siang yang membutuhkan hari kan, matahari. Aku rencana mau ke sana. Tapi kan kata besok malam ada lagi katanya. Kemudian Nabi pun berniat, oke nanti malam saya ke sana. Kemudian juga demikian Allah berikan sana kepada Nabi. Akhirnya dia ke sana, tidur. Besoknya lagi betul bangun mengatakan kalau begitu saya tidak akan pulang sini. Dia tak tahu sudah berarti sesuatu yang tidak baik bagi seorang Nabi. Artinya firasat beliau tidak baik untuk beliau. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebelum menjadi seorang nabi. Lihat persiapan Nabi SAW itu lama-lama. Maka seorang pemimpin yang ideal, kata para ulama mengambil kisah ini, pemimpin yang ideal itu minimal umurnya berapa? 40 tahun itu artinya apa? Kematangan berpikirnya sudah oke. Kematangan berpikir sudah oke. Ya dah. Terasa tidak? Mungkin umur 20 tahun, 25, 30, 35 masih tergesa-gesa mengambil apa? Sikap. Pelimpat kadang-kadang. Tapi dalam umur 40 tahun mulai dia apa namanya? Matang. Ilmunya matang, pengalamannya matang, gitu kan? Dan seterusnya. Artinya itu umur yang tepat untuk menjadi seorang tokoh. Ini bukan provokasi ya. Maksudkan bukan. Artinya ulama-ulama mengatakan pemimpin seperti Nabi umur 40 tahun. Tentu ada hikmah, adalah Allah pilih beliau umur 40 tahun ya. Mudah bagi Allah untuk memilih beliau 35 tahun kali itu ya. Mudah bagi Allah. Tapi semua proses yang Allah berikan kepada Rasul sebagai apa? Sebagai persiapan dengan kenapa semua Nabi dan Rasul pernah mengembala kambing? Mengembala kambing kenapa? Karena ulama kambing itu hewan yang lemah dan kebanyakan orang semena-mena pada kambing, mukul macam. Jadi itu persiapan dan banyak lain. Kenapa para Nabi dan Rasul itu mereka itu pasti mengembalakan kambing? Karena tidak ada Rasul yang pernah mengembalakan. Kalau kita pimpin, kita menggunakan dulu ya. Artinya ada segala macam apa namanya kejadian-kejadian yang nanti alami sebagai apa? Persiapan. Anak yatim piatu, betul tak? Anak yatim piatu, buat sudah, ya. Mencari hak uang sendiri, berdagang, dan seterusnya. Itu semua persiapan menjadi seorang anak. Artinya pemimpin misalkan itu penting bagi pemimpin, misalkan bupati gitu kan, mau jadi gubernur, jadi apa segala macam, maka nanti itu ada apa namanya bahasa kita rekodnya gitu kan, ada rekam jejaknya.
63, ya kan? 63, tapi itu tidak tahu. Bayangkan Pak, kita membahas Nabi hanya 1 jam, ya, nggak 1 jam. Jadi umur beliau 0 sampai 40 tahun dikaji dalam waktu adalah 1 jam saja. Kemudian kita bahas pula misalkan dari Nabi diutus 40 tahun sampai umur 63 tahun dalam 2 pertemuan misalkan. Kita dikasihkan saja. Kalau kita ceritakan dari awal besar jadi ya. Nanti kita ambil poin-poinnya saja yang penting-penting. Misalnya kita ada membahas bagaimana dakwah terang-terangan, dakwah sembunyi-sembunyi. Bagaimana nanti mereka dan para sahabat ke Habasyah untuk mengasihkan tuntunan mengamalkan diri. Bagaimana kita disiksa, bagaimana banyak perjuangan Nabi SAW. Bagaimana perang-perang, ada perang Badar, ya kan? Dan perang Uhud, apalagi perang Khandaq, perang Tabuk, Khaybar, perang Khaybar, macam-macam. Banyak perang-perang itu. Ya kan? Banyak kisah-kisah itu yang mesti kita pelajari. Sampai beliau wafat, bagaimana Nabi belum dikuburkan sampai harus ada khalifah tentu. Bagaimana pas umat tidak percaya Nabi wafat, kisahnya banyak sekali luar biasa. Ya. Nah itu yang kita bahas, kita akan belajar. Kemudian, teman sekalian, mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat kita semua sebagai penyemangatan. Nanti kalau ada waktu luang, kalau sekalian baca buku kan, baca supaya lebih mengenal sosok Nabi kita manusia yang termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau kita belajar sirah beliau, fisik beliau, kalau kita mimpi Nabi, kita Nabi ini. Tapi jangan kita mimpi Nabi kan, aku tadi malam mimpi Nabi, gimana Nabi itu? Mukanya mulus gitu kan, gak ada bulu-bulunya gitu kan, orangnya tinggi sekali gitu. Yang macam itu bukan Nabi itu. Kenapa? Karena Nabi itu apa? Berjenggot, ya kan? Tidak ada tinggi, tidak ada pendek, alisnya menyambung misalnya. Artinya kita tahu ciri-ciri seorang Nabi. Nah, kalau ada mimpi, kita bisa mimpi Nabi itu bisa ya? Bisa. Karena kalau syaitan tidak bisa menyerupai apa? Nabi. Kalau itu kita mimpi Nabi, kita tahu fisiknya beliau di mana, baru itu Nabi. Itu Nabi. Dan sebentar sedikit ya, saya cerita sedikit aja sebelum diakhiri. Ada seorang perempuan di Mesir, dikatakan dia, dia seorang wanita yang miskin, sudah tua, itu lah di perkampungan di Mesir. Datang seorang dokter, ditanya, wah ibu, sakitnya apa? Mau kasih bikin obat? Enggak. Dia bilang pada bulan saya ini mengetahui penyakitnya dan mengetahui obatnya. Bingung untuk kerjakan, aku ini tahu penyakit apa, dia sakit, memang sakit. Aku tahu apa obatnya. Saya bilang, apa masalah sakitmu? Kata perempuan ini, wahai dokter, aku sudah 3 malam tidak tidur lagi. Dan aku tahu kenapa, karena kurang berselawat kepada Nabi SAW. Dan banyak terutama selawat kepada Rasulullah SAW. Maka kalau kita berselawat kepada selawat, ya terutama di hari Jumat, terutama di hari Jumat. Dan banyak tempat selawat dianjurkan masuk masjid, luar masjid, setelah ada azan, itu selawat kita kepada Rasulullah. Disebutkan nama beliau, terus selawat. Barakallahu. Kita lagi sampaikan semoga kita berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.